Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Edatul Laila Safitriah, NIM saya 2021-20166. Kelas C. Moto hidup, pintar boleh, sombong jangan. Judul artikel penahanan anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Nama penulis Gede Bagus Maesa Kumara, AA Sagung Laksmi Dewi dan Diah Gayatri Sudibya. Nama Jurnal Analogi Hukum. Nomor akreditasi nomor 6/PID.SUS Anak 2017 atau PNDPS. Penerbit Gede Bagus Maesa Kumara, AA Sagung Laksmi Dewi dan Diah Gayatri Sudibya, Universitas Bramadhewa, Denpasar, Bali, Indonesia. Latar belakang, hukum adalah sarana untuk mengatur kontrol sosial di masyarakat. Hukum juga bertugas menjaga pola tingkah laku masyarakat. Anak harus mendapatkan haknya untuk bermain dan belajar. Tetapi apabila anak melakukan tindak pidanaan berhadapan dengan hukum, Undang-Undang mengatur tentang SPPA merupakan pengganti dari Undang-Undang mengatur mengenai pengadilan anak. Karena undang-undang ini sudah tidak sesuai dengan hukum untuk melindungi hak-hak anak. Anak nakal ialah anak yang melakukan suatu tindak pidana. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam KUHP pasal 365. Unsur-unsur dalam pasal ini mengandung unsur kekerasan. Tindakan pencurian adalah suatu tindak pidana yang kebanyakan akhir-akhir ini terjadi di sekitar kita. Tindak pidana pencurian biasanya dilakukan oleh pelaku yang ekonominya rendah. Contohnya, keadaan ekonomi pelaku untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari tidak cukup dan juga jenjang pendidikan yang rendah. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini menganalisis terbatas pada penahanan terhadap anak dalam putusan perkara nomor 6/PID.SUS Anak 2017 PNDPS sudah memenuhi sistem peradilan pidana anak dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Rumusan masalah. Bagaimana proses penanganan terhadap penahanan anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut? Hasil penelitian dan pembahasan. Pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam KUHP pasal 365 berbunyi tindak pidana kejahatan pencurian ini dilakukan juga dengan melakukan modus kekerasan yang dilakukan pelaku kepada korban Hamzah 2009. Penindakan secara hukum pidana anak dilihat dari perbedaan usia, yaitu anak berumur dari 8 tahun sampai 18 tahun yang melaksanakan suatu tindak pidana. Perlakuannya lain dengan orang dewasa yang telah melampaui umur 18 tahun yang melakukan suatu tindakan pidana. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur untuk menjamin hak-hak anak para penegak hukum yang terdiri dari penyidik anak, penuntut umum anak, dan hakim anak harus diberikan jaminan perlindungan yang khusus terhadap anak yang akan diperiksa. Sebab tindak pidana yang dilakukan oleh anak ini termasuk dalam situasi darurat serta harus mendapatkan perlindungan hukum dan dilakukan melalui penjatuhan sanksi tanpa pemberatan. Dalam proses persidangan anak ini menggunakan cara yang ada dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 22 berupa larangan mengenai tindakan penangkapan dan penahanan tidak berlaku secara rinci dalam UU SPA, sehingga berlaku dalam ketentuan KUHP.
Pasal 30 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu pasal 30 ayat 1. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penangkapan terhadap anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 jam. Pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak. Mengenai tindakan penahanan anak diatur dalam pasal 32 ayat 1, 2, 3, 4, dan 5 Undang-Undang tentang SPPA, yaitu pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua, wali, dan atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan atau tidak akan mengulangi tindak pidana. Pasal 32 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dilakukan dengan syarat sebagai berikut. Anak telah berumur 14 tahun atau lebih dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 tahun atau lebih. Pasal 32 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Syarat penahanan bagaimana dimaksud pada ayat 2 harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan. Pasal 32 ayat 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap dipenuhi. Pasal 32 ayat 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Untuk melindungi keamanan anak, dapat dilakukan penempatan anak di LPKS. Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan, penahanan dilakukan untuk kepentingan penuntutan. Penuntut umum dapat melakukan penahanan paling lama 5 hari. Dasar diperkenankan suatu penahanan anak ialah adanya dugaan keras berdasarkan bukti yang cukup bahwa anak melakukan tindak pidana. Penahanan adalah sikap tegas para penegak hukum seperti penyidik anak atau penuntut umum anak atau hakim anak agar terdakwa mendapatkan suatu tempat yang aman yang diatur dalam Undang-Undang Mulyadi 2005. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, keadilan, perlindungan, pembinaan, dan pembimbingan anak, proporsional penghargaan terhadap pendapat anak, penghindaran pembalasan, non-diskriminasi, perampasan kemerdekaan, dan pemidanaan sebagai upaya terakhir kepentingan bagi anak. Lanjutannya, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak sesuai dengan putusan perkara nomor 6 pidana sus anak 2017 PN-DPS menyebutkan bahwa 2 orang anak melakukan sesuatu tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengacu untuk para penegak hukum agar ikut berperan aktif di dalam menyelesaikan kasus tanpa proses pidana dan tidak menghasilkan putusan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur juga lembaga seperti BAPAS, LPKA, LPAS, dan lain-lain. Putusan perkara nomor 6/PID.SUS anak 2017 atau PN-DPS ini memutus 2 anak ini telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan,
maka dilakukan penahanan terhadap anak tersebut, di mana penahanan ditempatkan anak tersebut di Lembaga Pembinaan Khusus Anak LPKA Karangasem dengan jangka waktu 6 bulan. Pertimbangan hakim untuk menjatuhkan hukuman pidana tindak pidana pencurian dengan kekerasan oleh anak dilihat dari putusan nomor 6 PID Sus Anak 2017 PN DPS, yaitu unsur barang siapa, unsur mengambil barang, unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, unsur-unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri, atau supaya barang yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama. Di dalam putusan perkara nomor 6 atau PID Sus Anak 2017 PN DPS, hakim mengenal putusan tersebut memberikan hukuman yang lebih ringan daripada JPU. Dalam menuntut tuntutan JPU, terdakwa anak 1 dan terdakwa anak 2 dijatuhkan pidana penjara masing-masing 1 tahun dikurang selama anak di dalam tahanan sementara dengan perintah anak tetap ditahan. Berdasarkan analisa penulis bahwa hakim untuk menjatuhi putusan sudah tepat karena putusan tersebut sudah dilakukan pertimbangan-pertimbangan secara teliti untuk kelangsungan hidup anak di mana depan kelak. Hakim memberikan penahanan di lembaga anak selama 6 bulan dikarenakan anak tersebut melakukan suatu tindakan yang sudah melanggar hukum. Hakim menjatuhkan hukuman penahanan di lembaga anak karena kedua terdakwa anak tersebut sudah tidak bisa lagi dibina oleh kedua orang tua mereka masing-masing. Lalu hakim menyerahkan anak tersebut ke lembaga anak agar kedua terdakwa anak tersebut bisa merubah perilaku mereka menjadi lebih baik tanpa menghilangkan hak anak untuk mendapatkan pendidikan dan pembinaan. Kesimpulan dan saran. Penahanan anak di dalam putusan perkara nomor 6 PID Sus Anak 2017 PN DPS dikatakan sudah memenuhi sistem peradilan pidana anak, di mana mengacu pada pasal 32 ayat 1, 2, dan 5 Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak sudah diatur tentang penahanan anak. Adapun dasar pemikiran hakim yang ada di dalam memberikan sanksi pidana terhadap anak yang melaksanakan tindak pidana, di mana hakim sudah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sesuai dengan pasal 365 KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut: unsur barang siapa, unsur telah mengambil suatu barang, unsur yang seluruhnya atau kepunyaan orang lain. 4. Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum. 5. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri, atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya unsur yang lebih dilakukan di jalan umum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Selanjutnya saran.
Sarannya, ketika menemukan kasus tindakan pidana yang dilakukan anak di bawah umur, maka hendaknya penanganan kasus secara kekeluargaan terlebih dahulu. Jika kasus pidana berat, maka serahkan kasus kepada pihak berwajib. Penutup. Presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah pengantar ilmu hukum Indonesia. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Wiwit Aryani SHMH selaku Ibu Dosen Pengampu Mata Kuliah Pengantar Hukum Indonesia. Saya menyadari bahwa presentasi saya ini masih jauh dari kata sempurna. Hal ini disebabkan karena keterbatasan atau masih kurangnya pengetahuan dan wawasan saya. Oleh sebab itu, saya sangat mengharapkan saran dan kritikan untuk menyempurnakan presentasi saya ini. Saya harap semoga presentasi ini bisa bermanfaat bagi saya maupun teman-teman. Sekian, apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.